siapa yang tak mengenal sosok Femmy Permatasari, seorang pemeran sekaligus model yang sempat menemani publik di layar kaca. Tapi namanya kini seolah tenggelam usai Femmy mengalami koma. Tragedi penuh traumatis itu masih teringat jelas di benaknya ketika dirinya terbaring tak berdaya hingga terbangun dalam kondisi amnesia. Kejadian sekitar 16 tahun lalu itu ternyata masih ia rasakan efeknya hingga saat ini. Kondisi amnesia yang dialami tak kunjung membaik. Sejak terbangun dari komanya hingga di usianya yang telah menginjak setengah abad, Femmy masih kesulitan untuk mengingat nama seseorang yang bahkan sudah pernah ia jumpai di masa lalu. Koma lah ya gitu. Nah udah gitu pas bangun saya kena amnesia gitu karena koma itu gitu. Jadi yang nengokin saya pun saya tahu dia siapa, hubungannya dengan saya siapa, tapi saya lupa namanya. Dan itu memang berlangsung sampai sekarang. Jadi susah banget kalau kita baru ketemu 1-3 kali gitu ya, pasti nanti ketemu lagi saya lupa deh tuh namanya siapa gitu. Tapi nah teman lama pun yang sering berhubungan yang dulu tapi udah lama pun kalau misalnya ketemu lagi kadang juga suka lupa ngingat sesuatu susah gitu. Bak menjadi luka lama yang tak ingin kembali dikulik, Femmy pun memilih untuk tidak mengungkapkan penyebab dirinya bisa terbaring kritis cukup lama di rumah sakit. Lantas hal ini pula lah yang membuat banyak orang tak tahu kondisi yang kini tengah dihadapi oleh Femmy. Masih harus menderita amnesia, perempuan kelahiran Jakarta itu justru acap kali dipandang sombong oleh orang lain karena tak suka menyapa. Padahal Femmy mengaku benar-benar tak mengingat pernah bertemu dengan orang tersebut. Sungguh berat tentunya ketika harus menghadapi orang-orang yang nyinyir. Di tengah Femmy juga harus berjuang dalam penyakitnya. Tak ingin cemooh semakin membebankan pikirannya, wanita yang telah mengawali karir sebagai model majalah pada tahun 1993 tersebut akhirnya makin selektif dalam memilih teman. Demi menghindari circle pertemanan toksik ini, Femmy pun akhirnya memilih untuk berteman baik dengan sobat masa kecilnya yang juga sebagai saksi hidup selama ini. Punya prinsip, lebih baik saya menjaga. Saya udah nggak usah terlalu banyak bergaul yang memang nggak terlalu seret dengan saya. Saya orang gini, kalau memang saya nggak seret, saya lebih baik nggak usah ketemu. Daripada saya harus ketemu, saya paksain diri untuk basa-basi. Nah kalau saya ikut arisan, artinya saya harus tetap ketemu dengan orang yang saya nggak suka misalnya gitu kan. Karena harus basa-basi kan. Saya bukan orang yang seperti itu karakter saya. Saya orang yang sangat saklek. Saya humble. Saya ramah sama orang. Tapi saya juga orangnya punya prinsip dan saya saklek. Kalau memang orang itu tidak baik buat diri saya dan toksik buat hidup saya, lebih get out gitu, lebih saya nggak usah ketemu kamu gitu. Bukan hanya tak mampu mengingat nama orang dengan baik, Femmy pun juga sering lupa menaruh barang meski intensitasnya tak tergolong parah. Tapi inilah memang risiko yang wajib dijalani ibu 3 anak tersebut lantaran sudah sepakat untuk tidak melanjutkan pengobatan sesuai anjuran dokter. Di mana kala itu, dokter telah menyarankan Femmy untuk mengkonsumsi obat secara rutin sehingga bisa diharapkan penyakitnya itu bisa sembuh dalam kurun waktu 5-10 tahun saja. Karena menolak saran dokter tersebut, Femmy akhirnya harus menerima kondisinya sekarang walau penyakit ini sudah menghinggapi 16 tahun lamanya. Berdampaknya itu jadi sampai sekarang jadi nggak sembuh. Harusnya kalau kita mau sembuh minum obat itu ya 5-10 tahun, kata dokter sih bisa sembuh sebenarnya. Cuman saya itu nggak mau. Kalau minum obat vitamin aja saya batasin. Kalau memang saya vitamin ingredients memang tidak ada side effect untuk ke ginjal atau ke liver ya gitu, saya pasti minum. Tapi kalau misalnya ada side effect, saya agak rewel untuk masalah obat karena saya takut ada side effect di ginjal, terutama kalau jangka waktu panjang kan ya gitu. Tidak ada yang menginginkan berada di situasi seperti ini. Apalagi usai mengalami koma, Femmy pun harus rela mematahkan sayapnya berkiprah di industri hiburan. Jika biasanya wajah sang pesinetron selalu hadir di layar kaca, tapi bergelut di lokasi syuting justru menjadi hal yang paling dihindarinya. Kondisi seperti ini ternyata membuat sang suami, Alphonse Martinus, jadi khawatir pada sang istri. Demi bisa menjaga Femmy, sang suami tercinta pun turut membatasi aktivitasnya di luar rumah. Diketahui, Alphonse bahkan meminta wanita yang telah dinikahinya pada 2019 itu untuk selalu pulang tepat waktu sebelum pukul 5 sore. Sehingga hal ini pula lah yang tampaknya membuat Femmy dilarang untuk kembali berakting lantaran bisa memakan banyak waktu. Nggak bisa, karena itu komitmen saya sama suami untuk tidak ada lagi saya di lokasi syuting. Padahal saya minta yang kadang FTV itu kan cuma 3 hari syuting ya gitu, cuma sebentar gitu. Tetap nggak bisa. Syuting kan kebetulan kan saya sejak 5 tahun lalu saya udah nggak syuting lagi sejak nikah yang kedua kali ya dengan suami saya. Emang nggak boleh syuting lagi, tapi pada saat waktu 16 tahun lalu kan saya masih syuting tuh ya gitu. Kalau syuting kan ini Mbak, saya kan baca
skenario saya terima, saya baca, langsung saya hafalin. Ya bisa ingat. Yang kejadian amnesia itu yang disebut itu kalau misalnya udah lama atau baru sebentar aja gitu. Kita misalnya saya mau ngobrol sama Mbak nih ya, ngobrol-ngobrol tapi baru sekali nih kita ketemu 2 kali. Nah, ketemu lagi misalnya 6 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Nah, saya lupa gitu. Tapi kalau skenario saya hafalin, baca, langsung saya acting kan. Ya ingat lah pasti itu. Itu pasti ingat gitu. Habis begitu mengganggu.